Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua yaitu kenikmatan yang begitu besar. Sholawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada baginda kita semua yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu yang hanya beranggotakan 2 anggota saja. Saya sendiri yaitu Damianti NIM 22230104. Adapun rekan saya yang bernama Rizka Rahmawati 22230118. Baik, untuk mempersingkat waktu yang insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan independent t-test. Sebelum kepada pembahasan sampel t-test, kita harus memahami dulu ya terlebih dahulu apa itu independent sample t-test. Independent sample t-test jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka berarti uji T sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Makna independen atau bebas adalah tidak ada hubungan atau keterkaitan antara 2 sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sampel t-test ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan sebuah definisi umum bahwa uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan 2 sampel yang tidak saling berpasangan. Setelah itu kita akan lanjut kepada contoh. Contoh kasus uji independen sample t-test pada penelitian. Pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah. Sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B boleh untuk dilihat pada tabel di bawah ini. Baik untuk keterangan, data kelompok A dan kelompok B berupa hasil belajar siswa atau kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan. Jumlah siswa N untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang, sementara untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Dengan demikian, maka persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test sesuai ketentuan di atas pada poin pertama sampai poin ketiga itu sudah terpenuhi. Maka untuk rumusan hipotesis penelitian komparatif boleh ya teman-teman untuk dibaca dan selebihnya boleh untuk dipahami. Lanjut, kita akan membahas langkah-langkah cara uji independen sample t-test dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view, maka akan terlihat gambar seperti ini. Yang kedua, untuk mengisi properti pada bagian values, sebelumnya kita isi dulu pada kolom name. Kita isi dengan nama hasil. Yang kedua, masih pada tabel name, yaitu kelompok. Lanjut kepada langkah kedua, yaitu mengisi properti pada bagian values untuk variabel kelompok. Maka klik kolom none baris yang kedua, Lanjut, kemudian pada kotak value
kita isikan dengan angka 1. Dan pada kotak label kita isikan kelompok A. Kemudian setelah itu klik Add. Setelah itu sama ya, untuk yang keduanya sama seperti cara pertama tadi, yaitu kita klik di pada value itu angka 2. Untuk label kita klik kelompok B. Setelah itu maka klik Add. Nah, maka akan muncul seperti itu ya teman-teman. Dan setelah itu klik OK. Lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu isi kembali kotak value. Oh ya, maaf. Untuk yang keempat, jika properti variabel sudah diisi dengan benar ya, yang tadi kelompok A dan kelompok B, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana gambar di bawah ini ya, seperti ini ya teman-teman. Lanjut kepada langkah yang kelima, yaitu klik data view. Kemudian untuk variabel hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A. Yang tadi ya, yang banyak nilai-nilainya. Nah, yang ini ya teman-teman. Agar cepat, kita menggunakan copy paste saja ya, copy paste dengan nilai-nilai hasil kelompok A. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Setelah di copy paste, maka pindahkan kepada lembaran di sini. Setelah itu sama kelompok B juga seperti tadi cara pertama, di copy paste. Seperti itu ya teman-teman. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Baik, selanjutnya akan klik analisis, kemudian klik comparisons, lanjut independent simple test. Nah, seperti itu, maka akan muncul layar seperti ini. Kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak di tes variabel hasil ke tes variabel. Sama yang kelompok juga dipindahkan kepada tes variabel kepada graphing variabel. Nah, setelah tampak di layar seperti itu, maka klik define group. Setelah itu klik continue. Setelah itu oke. Maka akan muncul layar seperti ini. Oke,
Setelah layarnya seperti begini, maka berdasarkan tabel output grup statistik di atas diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa, sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau MEAN yaitu 778.167. Dengan demikian, secara deskriptif, statistik dapat disimpulkan ada sementara untuk kelompok B, maaf ya teman-teman, untuk kelompok B sama ya, yaitu untuk nilai minnya ada 728.400. Maka dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat kita simpulkan bahkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan baik, untuk membuktikannya boleh ya teman-teman coba di rumah untuk menganalisa ataupun untuk menafsirkan ya mengenai independensitas ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, khususnya pada pemaparan kami. Kami sadari kami masih jauh lebih dari kata baik, masih jauh ya. Mungkin dari saya, dari kami. Rabbi kumfa'na bibarakatihi wa amitna fi tariqatihi wa ma'afati minafitan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.